Di bisnis food and beverage, kompor bukan sekedar alat masak, tapi adalah jantung operasional dapur. Tanpa kompor yang efisien, produktivitas dapur akan sangat terhambat. Inovasi ini tidak hanya menjawab target efisiensi, tapi lebih dari itu menyentuh isu keberlanjutan. Dari limbah yang semula tidak berguna ataupun dibuang menjadi energi baru yang bermanfaat. Inovasi menjadi esensial dalam menghadirkan solusi yang efisien dan memenuhi beragam kebutuhan. Di sektor bisnis kuliner terdapat satu hal yang kadang luput dari perhatian pelakunya, yaitu konsumsi energi. Mari saksikan bagaimana inovasi ternyata mampu menjawab tantangan kebutuhan energi dalam menunjang produktivitas. Produktivitas dapur ditentukan oleh banyak hal, dan yang paling tinggi ada pada kegiatan memasak. Tapi di balik api yang menyala, ada kos operasional besar yang sering luput dari perhitungan pemilik usaha. Menurut data dari National Restaurant Association Amerika, sekitar 35% konsumsi energi di restoran berasal dari peralatan dapur, dan kompor menjadi penyumbang terbesar. Kompor adalah bagian yang kritikal karena dari sekian rangkaian proses diproduksi, kompor adalah puncaknya. Karena tanpa penggorengan yang baik, tentunya tidak menghasilkan sebuah produk yang bermutu. Sebelumnya, kami menggunakan kompor gas dan penggunaan per hari itu antara 5 sampai 10 tank gas, 12 kilo per hari. Dengan kami menerapkan kompor oli ini, kami bisa menghemat kurang lebih 50% kos dari kompor gas. Laporan ESDM tahun 2023 mencatat bahwa rata-rata restoran menengah menghabiskan 12-20 tabung LPG 12 kg per bulan, atau sekitar 2,5 juta hingga 4 juta rupiah dikeluarkan hanya untuk bahan bakar kompor, dan ini belum termasuk biaya maintenance dan efisiensi kerja. Selain itu, banyak pengusaha UMKM yang masih menganggap kompor sebagai aset tetap yang tidak berubah nilainya. Padahal, kompor yang tidak efisien bisa menambah waktu memasak 30% lebih lama dan menguras energi dapur hingga 2 kali lipat. Peningkatan produktivitas dapur melalui inovasi menjadi fondasi penting untuk menekan biaya. Ini juga yang dilakukan John Kinardi, pelaku UMKM yang berhasil menghemat pengeluaran usahanya melalui teknologi kompor yang dibuatnya. Di tengah biaya energi di industri kuliner dan UMKM, John Kinardi mencoba peruntungannya dengan membuat inovasi yang mampu menjadi solusi dari tingginya kos produktivitas dapur. Dengan mempelajari mekanisme pembakaran, sistem penyaringan oli, hingga desain kompor yang efisien secara otodidak, John mampu memulai mewujudkan inovasi yang direncanakannya. Usaha kami memang sangat berfokus pada perbaikan yang kami lakukan terus-menerus. Kalau bahasa kerennya adalah Kaizen, continuous improvement. Dan kami selalu mengejar inovasi ataupun kreativitas yang ujungnya adalah efisiensi biaya dan produktivitas. Dalam hal ini, inovasi yang kami lakukan tentunya selain itu
melakukan ataupun mendapatkan efisiensi biaya, tentunya kami juga mengejar kemudahan dan kepraktisan. Percuma kalau kita mengejar efisiensi, tetapi alat ataupun teknologi yang kita adopsi terlalu tinggi sehingga tidak terjangkau secara harga ataupun tidak praktis. Nah, kompor oli ini adalah solusi yang paling simple, artinya harga pembuatannya murah dan dia cukup mudah diaplikasikan. Tentunya juga berefek kepada penurunan biaya yang cukup signifikan, yaitu kurang lebih 50% daripada kompor gas. Kami di usaha kami mempunyai bengkel kecil-kecilan, yang mana bengkel ini selalu berfokus dan terus-menerus melakukan riset ataupun perbaikan terhadap sarana-prasarana produksi. Nah, kami tentunya pertama melihat beberapa prototipe kompor oli yang ada di internet, dan kami menyempurnakannya. Dari sekian banyak percobaan, mungkin sekitar 1 bulan, 5-10 kali percobaan, kami menemukan desain prototipe yang paling cocok buat kami. Artinya kompornya menyala dengan besar, sesuai dengan kebutuhan api kami, dan aliran angin dan aliran olinya cukup lancar sehingga tidak menghambat proses produksi kami. Oli yang kami gunakan pertama dari internal kami, artinya memang kendaraan kami dari genset yang memang kami gunakan, yang dahulunya mungkin kami buang, sekarang kami gunakan kembali, dan juga ada beberapa bengkel-bengkel seperti bengkel motor, bengkel mobil yang mungkin skala kecil itu mereka mengumpulkan, dan kami secara berkala juga mengambil dalam bentuk drum-druman. Kompor gas itu kami gunakan saat pertama usaha kami dirikan sekitar 2017, dan kami pakai sekitar 2 tahunan. Nah, setelah itu sekitar 5 tahun sampai 6 tahun terakhir kami sudah beralih full ke kompor oli. Yang paling dirasakan dengan penggunaan kompor oli ini adalah tentunya efisiensi dan speed. Jadi semula yang 1 hari kami cuma bisa menggoreng sekitar 8 batch, dengan kami menggunakan kompor oli ini kami bisa sampai 9 batch per hari. Setelah melalui serangkaian percobaan yang panjang dan melelahkan, prototipe kompor berbahan bakar oli bekas berhasil dibuat. Kompor ini mampu menghasilkan panas yang optimal dengan konsumsi oli bekas yang minim. Tidak hanya manfaat kompor inovasi yang dibuatnya, juga berhasil meraih penghargaan dalam ajang perlombaan teknologi tepat guna tingkat provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Keuntungan dari kami menggunakan kompor oli ini ada beberapa poin. Yang pertama jelas adalah efisiensi biaya. Yang kedua adalah timing ataupun waktu kami memasak menjadi lebih cepat. Karena ternyata kompor oli ini secara derajat kepanasan lebih panas daripada kompor gas. Yang biasanya kami 1 tungku pemasakan getas membutuhkan 3 kompor gas, 3 tungku gas, sekarang hanya menggunakan 2 kompor oli ini. Sementara ini kami tidak punya rencana untuk melakukan produksi massal, tetapi kami cukup terbuka bila ada pelaku usaha ataupun UMKM lain yang ingin mengadopsi metode kami. Dengan senang hati kami membuka pintu untuk rekan-rekan bisa mempelajari teknologi yang kami pakai saat ini. Ya, teknologi kompor oli ini memang pernah mengikuti lomba TTG di tingkat kota dan provinsi. Pertama memang dorongan dari pemerintah untuk bisa mengikut sertakan produk kami, sehingga pertama akan dikenal luas, mungkin akan memberikan dampak yang masif bagi masyarakat dan pelaku usaha pada khususnya. Prestasi yang kami dapat adalah saat lomba TTG tersebut, kami juara 2 di tingkat kota, dan di tingkat provinsi kami menjadi juara 3 besar.
Tentunya PTG itu mempunyai tujuan yaitu untuk melakukan inovasi yang ujungnya adalah peningkatan dari produktivitas dan tentunya adalah penekanan cost ataupun efisiensi. Nah, bila UMKM kita mampu melakukan peningkatan produktivitas dan menekan efisiensi, tentunya produk UMKM kita di Bangka Belitung itu punya nilai kompetisi yang lebih tinggi dibanding produk dari daerah lain ataupun dari pemain-pemain nasional. Menyulap limbah menjadi bahan bakar kompor setidaknya menghadirkan energi alternatif yang murah dan efisien. Lebih dari itu, inovasi ini diharapkan mampu meningkatkan kesadaran lingkungan yang berkelanjutan. Saya, Ersa Afila, sampai jumpa di episode Amazing Indonesia selanjutnya.